Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Walaupun COVID seperti yang sudah beta prediksi menjadi sesuatu yang makin menjadi jadi ya. Entah itu di Ambon, entah itu di Jakarta, entah itu dimanapun, selalu memberikan tanda bahaya ya. Di kesempatan kali ini teman-teman mungkin udah ngelihat di thumbnail atau judul dari video tersebut ya. Beta tidak akan melakukan banyak kritik terhadap pemerintah, mungkin hanya di Twitter aja. Tapi kritik itu tanda sayang ya. Kritik itu justru tanda betapa beta pribadi ingin yang terbaik kepada bangsa dan negara sebagai wujud bela negara juga, dan juga tentu mudah-mudahan ini berefek kepada para pemimpin yang sekarang sedang menjabat atau sedang memimpin di daerah kita maupun di negara kita ini. Sebenarnya itu kurang pede ya kalau nggak pakai kacamata ya. Apa kita cari kacamata dulu kali ya? Kita di mana? Ya, walaupun jidat saya cukup gede ya, tapi itulah. Nah, sebelumnya beta minta maaf ya jika video belakangan ini di YouTube itu seperti terbengkalai dan beta ngupload video yang udah beta upload di Instagram. Beta berharap teman-teman semua juga bisa follow beta di Instagram mungkin untuk jauh lebih kenal lebih jauh. Tapi pada dasarnya beta sedang membangun satu project lain di luar video yang mudah-mudahan nanti suatu saat bisa beta perkenalkan ke teman-teman semuanya. Yang beta rasa sebenarnya project ini udah harus rencananya akan dimulai di awal tahun 2020 ya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui semua, pandemi COVID ini membuat kita makin membuat kita harus menunda beberapa hal yang mungkin sudah menjadi cita-cita untuk orang-orang seperti beta pribadi ini yang mencoba berdikari lah di kota Ambon dengan segala macam keterbatasan yang ada, ditambah lagi COVID makin terasa makin agak tantangannya makin berat. Tapi sejauh ini semuanya udah berjalan, semuanya ini udah bergerak karena diputuskan kemarin dari saya pribadi bahwa cukup setengah tahun ini berdiam diri karena lama-lama juga tekanan dan beban itu makin lama makin kuat ya. Saya bukan orang yang bekerja di kantoran, jadi tidak ada pemasukan yang pasti dan relatif stabil, tapi serabutan lah, buruh harian lah sebenarnya. Jadi cari rezeki itu lepas. Nah, beta pengen cerita sedikit ya terkait video yang mungkin teman-teman udah klik ini. Bahwasanya sebenarnya itu juga rencana bikin video terkait bukan klarifikasi ya, tapi terkait bagaimana pesan dan kesan yang kita sengaja taruh di cerita nenek luhu itu pengennya sebenarnya memberi pesan lain ya, tapi mungkin teman-teman gak nangkep karena itu juga video-video awal beta yang mencoba menarasikan sesuatu dan terlihat sangat berantakan sekali di sana karena masih banyak sekali tingkat groginya juga, masih sangat tidak terkonsep dengan rapi ya. Jadi banyak yang misunderstanding dan mungkin video itu cuma hebat di klik, hebat di thumbnailsnya aja, tapi secara isi nggak begitu maksimal. Tapi sebelum lanjut ke situ juga, dan minta maaf juga teman-teman jika beta ngobrolnya agak panjang, karena beta juga ingin menjelaskan bahwa kedepannya mungkin nanti beta terpaksa harus membuka layanan tersendiri buat teman-teman yang memiliki pengalaman paranormal experience untuk bisa bertemu dengan beta pribadi, atau bagaimana mungkin bisa meng-email foto atau bukti atau cerita yang bisa kalian bagikan ke beta, yang nantinya akan menjadi sesuatu yang terkonsepkan secara video ke depannya nanti, khususnya wilayah Ambon dan sekitarnya atau wilayah Maluku. Itu juga pesan yang ingin beta sampaikan. Dan sebenarnya yang ingin beta ceritakan kali ini adalah terkait dengan penampakan yang terjadi di air besar pada saat beta mengambil footage di sana. Banyak teman-teman atau teman-teman yang udah subscribe di sini juga mengapresiasi bahwa itu adalah sebuah karya film dokumentasi atau dokumenter film yang memang sengaja beta ciptakan atau sengaja beta buat berlandaskan atas sebuah kisah nyata yang memang juga beta alami secara pribadi. Karena kejadian itu terjadi di tahun
2004 kalau nggak salah, di awal beta kelas 1 SMA dulu, dan terjadi kerasukan massal dan ditenggarai atau dicurigai berasal dari aktivitas-aktivitas terkait lokasi tersebut. Nah, sebenarnya beta pribadi juga pengennya ada narasumber lain selain beta pribadi atau orang-orang yang memang secara garis besar terlibat langsung di fenomena ajaib itu. Tapi pada saat tertentu, pada saat beta mulai membangun komunikasi dengan para pelaku atau orang-orang yang memang berada di momen tersebut atau menjadi aktor utama dari fenomena itu, mereka belakangan mulai merasakan sesuatu yang sangat traumatis banget, hingga mereka tidak berani untuk melanjutkan project ini. Nah, ini pun akan jadi pertimbangan beta pribadi sih, apakah beta hanya akan bercerita melalui sudut pandang beta pribadi juga yang juga mengalami peristiwa aneh di kejadian tersebut, ataukah memang beta mencoba mencari alternatif lain untuk bagaimana mereka bisa menjelaskan atau menceritakan peristiwa apa yang terjadi saat kejadian itu berlangsung, karena yang berkaitan dengan aib besar. Nah, buat teman-teman juga, sebelum kita masuk ke paparan video penampakannya, video yang tertangkap ini adalah salah satu bukti atau evidence yang memang sampai sekarang pun diperdebatkan. Sebelum beta tampilkan video itu, sebenarnya video ini beta cantumkan di belakang peristiwa video yang berkaitan sama air besar itu ya. Tapi karena memang beta sengaja tidak menggunakan lingkaran merah untuk memastikan teman-teman atau membuat teman-teman fokus terhadap hal itu, atau juga beta memang tidak mention hal tersebut terinclude atau termasuk di dalam video tersebut. Jadi banyak orang yang miss sebenarnya terkait video tersebut. Sebenarnya sebelum video ini beta buat, yang ini beta buat adalah beta sudah memberikan evidence ini ke beberapa orang yang beta percaya memiliki sudut pandang yang objektif terkait dengan apa yang terjadi dalam video tersebut. Cerita sedikit. Pada saat beta pengambilan gambar, pada saat beta memulai untuk mencoba menginvestigasi hal tersebut di arbisnya langsung, karena beta berpendapat atau membuat storyboardnya itu kejadian ini benar-benar sangat nyata, berkaitan juga dengan nyawa. So beta yakin desas-desusnya ini pasti terpapar di orang-orang yang berada di sekitaran lokasi tersebut, atau pernah berada di lokasi tersebut, atau mungkin mengetahui tentang lokasi tersebut, karena fenomena ini begitu sangat meluas di kalangan masyarakat hingga siapapun sebenarnya bisa jadi mengetahui tentang peristiwa di Arbis. So, pada saat keputusan beta untuk datangi lokasi tersebut, karena beta juga tahu di sana memang mungkin beta akan bertemu dengan orang, dan orang-orang di sana juga udah menyampaikan sebelum beta datang ke sana bahwa ada pedagang yang sudah mulai berdagang di lokasi tersebut. Karena beta meninggalkan Arbis itu sejak tahun 2007 atau 2006 lah, itu udah nggak pernah datang lagi sama sekali ke air besar. Dan di video itu adalah peristiwa pertama kalinya kembali beta datangi tempat tersebut. Singkat cerita, beta pribadi itu pada saat datang ke situ itu memang sudah tersugesti dengan perasaan-perasaan yang memang sudah tidak netral dari awal. Karena peristiwa yang terjadi di waktu dulu itu juga cukup mempengaruhi apa yang akan beta lakukan di air besar tersebut. Jadi pada saat beta sampai di air besar, beta stop di jembatannya itu, berkali-kali beta seperti uring-uringan untuk meyakinkan diri beta harus masuk kah, atau masuk ke dalam air besar, ataukah stay in here dan mewawancarai orang yang ada di lokasi tersebut. Mereka juga udah ngeliat-liat dan, ayo mas, ada yang bisa kita bantu mas, mau beli apa, ada yang tunggu siapa, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beta punya keberanian untuk masuk ke dalam air besar itu, melewati beberapa lokasi yang mungkin menurut beta perlu tahu juga aktualnya di dalam sana itu udah berubah seperti apa. Karena memang pada saat sampai di situ beta ngeliat beberapa plang yang memang sudah menjadi perhatian dari pemerintah setempat terkait tempat wisata alamiah ini.
Namun pada saat harus menyeberang kali ya, sebagaimana nanti di video itu, beta memutuskan untuk tidak menyeberang ke kali sebelah karena beta datang ke tempat situ tersebut itu tidak memang prepare untuk melalui atau mengarungi daerah yang harus basah-basah. Jadi beta sampai di ujung situ, beta ngambil beberapa footage, dan karena ini beta rekamnya pakai Xiaomi di footage tersebut, jadi untuk melihat hasilnya secara langsung itu nggak seinstan beta ngelihat di handphone. Jadi kalau handphone kita bisa rekam, kita bisa lihat langsung videonya langsung. Tapi karena Xiaomi, kalaupun harus melihat lewat video, kita harus download dulu ke dalam video atau menonton video thumbnailsnya saja. Jadi untuk kualitas dan lain sebagainya itu tidak begitu memuaskan jika ditonton langsung menggunakan Xiaomi di handphone. Makanya video itu beta simpan, dan bahkan beta tidak tahu apa yang beta ambil karena Xiaomi itu kan nggak punya nggak punya mirror di kameranya itu. Jadi hanya ngarah-ngarahin aja, jalan-jalan aja, dan seterusnya. Setelah itu beta mewawancarai para pedagang yang ada di lokasi tersebut, dan teman-teman kalau belum nonton silahkan nonton karena memang cukup menyeramkan juga di sana. Ternyata terkuak beberapa misteri besar juga di sana. Sepulangnya dari sana itu, kalau gue pribadi ya, beta pribadi maksudnya, itu selalu entah bagaimana ceritanya memiliki sensitivitas tertentu terkadang terhadap footage yang beta ambil. Dulu juga memang beta pernah sebut saja hobi ya, ngambil gambar, terus foto kebakaran, terus foto kemacetan, anak jalanan, karena kebutuhan dari media. Itu kadang-kadang kalau bertemu dengan sesuatu yang cukup ganjil itu kita bisa mengetahui seperti memiliki intuisi terkait footage yang beta dapatkan, sama halnya seperti apa yang terjadi di kolam Morea Poka. Nah, langsung beta tampilkan aja ya video tersebut. Nah, di video kali ini beta udah tambahkan dengan lingkaran merah dan udah beta slow motion dan beta lakukan zoom. Sebagaimana yang beta udah ceritakan tadi, bahwa sebenarnya terjadi diskusi sebelum footage ini diangkat atau footage ini beta tayangkan. Beta diskusikan itu dengan beberapa teman yang beta rasa kompeten juga untuk bisa menyampaikan sudut pandang mereka terkait anomali yang terjadi di dalam rekaman tersebut. Bahkan rekaman ini juga udah beta kirimkan ke teman-teman beta yang ada di Jakarta untuk mendiskusikan sekiranya apa yang terjadi di dalam rekaman tersebut. Dan seperti biasa 9 dari 10 orang, sebut saja seperti itu karena beta tunjukin ke lebih dari 10 orang itu, mereka menyatakan ya ada sesuatu yang aneh di dalam situ. Dan mungkin sekitar 7 atau 6 orang itu merasakan sesuatu yang creepy terjadi di dalam adegan tersebut, adegan ini maksudnya. Nah, inilah teman-teman sebuah video yang sebenarnya sudah beta include di video sebelumnya terkait dengan kerajaan jin di air besar, dan ini adalah video penampakan dari yang berhasil beta tangkap pada saat beta mengambil footage di lokasi tersebut. Teman-teman bisa ngelihat ya di dalam video ini ya bahwa ada bayangan hitam yang tiba-tiba bergerak masuk, walaupun sebenarnya ada beberapa teman yang menganggap bahwa itu mungkin bagian dari perspektif gerakan beta pribadi saat mengambil gambar tersebut. Padahal sebenarnya kalau teman-teman bisa perhatikan dengan seksama di video aslinya itu beta sempat freeze 1 atau 2 detik. Kenapa? Karena pada saat beta menghadap ke arah tempat sampah, beta ngerasa memang ada sesuatu di belakang beta yang memperhatikan kedatangan beta di saat lokasi tersebut. Kalau teman-teman juga perhatikan, gerakan ini bergerak begitu signifikan sekali. Memang shapingnya itu nggak jelas ya, itu bentuknya seperti apa, tapi jelas ada seperti kumpulan warna hitam yang tiba-tiba lari masuk ke dalam pepohonan. Nah, mungkin teman-teman juga yang punya keahlian dalam video atau punya pengalaman terkait dengan pengambilan gambar atau memahami masalah perspektif bisa memberikan komentar di bawah kolom komen. Apakah ini benar-benar sebuah penampakan atau memang sesuatu yang terjadi error aja atau perspektif aja terkait dengan pengambilan gambar melalui kamera.
Oke, teman-teman, jadi beta tuh sering pernah mau kasih sesuatu yang tanda kutip bernilai argumentatif yang lemah ya. Beta akan selalu menyertakan evidence jika beta memiliki evidence tersebut, entah itu suara seperti di air besar atau memang mungkin itu adalah video seperti hal ini. Sebenarnya beta juga punya beberapa video yang beta simpan dan memang di situ beta ngerasa memang ada sesuatu yang bisa diperdebatkan terkait dengan penampakan dan lain-lain. Tapi satu lagi, beta ngerjain ini sendirian, jadi benar-benar terpengaruh sama mood dan juga banyak pekerjaan lainnya. Jadi kita minta maaf jika tidak terlalu konsisten untuk membangun video ini, bukan karena beta tidak mau ya, tapi karena memang beta harus memenuhi beberapa kebutuhan yang lainnya. So ini aja, mudah-mudahan teman-teman semuanya mau tetap support beta pribadi dan dengan memencet tombol subscribe dan juga bell lonceng jika teman-teman memang ngerasa informasi dari beta penting. Kalau enggak juga nggak masalah, tapi beta mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman bisa mensupport atau minimal bisa setidaknya menghargai channel ini dengan tetap menjaga sopan santun di dalam kolom komentar, karena memang kita adalah bangsa yang harusnya bisa saling menghargai satu sama lainnya. Oke, itu aja, terima kasih. Tetap stay alert, tetap waspada dengan COVID-19 untuk bagaimana kita bisa survive menghadapi pandemi ini, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, apapun yang teman-teman cita-citakan bisa terlaksana dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Oke, itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan akan lebih konsisten lagi bagaimana beta akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan paranormal experience beta di kota Ambon. Cayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan hari-hari kalian menyenangkan ya. Dan saat ini kan COVID masih merajai kota Ambon, bahkan bukan cuma di kota Ambon sih, di seluruh dunia juga sampai sekarang COVID itu masih nggak jelas ya juntrungannya atau akhirnya bakal seperti apa. Tapi kita berharap pada teman-teman semuanya untuk tetap stay alert, tetap waspada, memperhatikan segala sesuatunya demi menjaga kesehatan kita. Karena bukan berarti dengan kesimpang siurannya informasi terkait COVID itu kita menjadi orang yang skeptis juga. Yang beta maksudin ya, mungkin kita semua udah lelah ya. Karena kita berpikir ini benar apa enggak, tapi ya sejauh ini menurut beta pribadi, mau ini benar apa enggak, apapun itu, setidaknya tidak ada salahnya jika kita selalu memproteksi diri kita dari berbagai macam penyakit, tidak hanya COVID, apalagi sekarang sedang dalam rangka pandemi COVID itu tadi. So, ini adalah mungkin salah satu langkah berani yang sudah beta perhitungkan ya, udah beta rencanakan ya, bahkan lebih dari berbulan-bulan. Beta mengobservasi terkait kasus ini dari tinjauan-tinjauan yang mungkin nanti bisa kita bahas di kelanjutan dari video ini. Dan kenapa kita bilang satu langkah berani? Karena jelas hal ini masih hangat-hangatnya, dan bahkan terakhir kejadian masih ada yang sebulan atau 2 bulan yang lalu, lupa pasti kapan. Dan itu cukup mengejutkan beta pribadi dan cukup membuat beta tertarik untuk ngebahas hal ini. Sebelum mulai, beta juga ingin menyampaikan disclaimer bahwa beta jelas bukanlah orang yang kompeten untuk ngebahas hal ini, terlepas daripada bidang-bidang tertentu yang mungkin akan beta batasi. Beta juga mungkin bukan orang yang legal, dalam artian juga bukan seorang jurnalis resmi, tapi setidaknya beta menggunakan hukum bahwa beta adalah masyarakat yang juga berhak untuk berasumsi terkait apapun yang terjadi di masyarakat. So, mudah-mudahan asumsi ini tidak akan terlalu banyak mendalam ya, karena beta tidak ingin menyindir beberapa pihak atau menyinggung beberapa pihak, walaupun niatan ini sebenarnya bukanlah untuk menyinggung atau menyindir atau apalah yang berakibat negatif, tapi setidaknya video ini bertujuan untuk
Bagaimana kita mendapatkan pandangan-pandangan lain aja, dan seperti apa kemungkinan atau peluang dimana kita bisa menyikapi hal ini. So, untuk tidak berlama-lama lagi, bismillah, beta akan coba mulai. Something you don't see every night. First-hand accounts of real-life exorcisms from Catholic priests trained by the Vatican. They say they've seen demons in action. Take a look. Many will dismiss the idea of the devil taking possession of a person. But the priest in this tiny town near the border of Ohio and Indiana is now known all over the world for his work around just that. He never even wanted to become an exorcist and says what he's seen isn't far off the movies. When I saw a person levitate during an exorcism during my training in Rome, I think I was sitting there with my jaw wide open. And many have told me they've benefited from his treatment. Although he says he can cure many illnesses, he also told me he's had clients he's had to pass on to doctors. We don't want to interfere with the job of doctors or medical professionals. So everybody, he does his job. But you think that some of the problems that people might think are psychological are to do with the jinn? Could be psychological problem, but the one behind it is the jinn. Because the jinn can play with us, can deceive us. The jinn can even deceive doctors. You see that there's a difficult line there, that if someone believes in this, they might, not. But if it's a theory, how can I explain the things that I'm going through? Kakak dong dalam grup, beta cuma mau bilang kasus di sebelumnya kasusnya akan suara di. Jadi untuk sepengetahuan teman-teman, kebetulan beta juga tinggal jadi yang ketong 5 orang anak muda itu kasusnya yang sama. Setelah habis minum pulang di rumah lalu, dan setannya itu tepatnya di beta pun kompleks lah, karena dia bilang dia tinggal di ada salah satu bangunan kantor pos yang kosong memang di beta pun kompleks. Terus tadi malam juga itu beta punya adik kompleks, kejadian yang sama. Taruh leher dalam tali lalu sisa, tetapi katong dapat dia. Jadi teman-teman yang ada dalam grup, beta cuma mau bilang